Wais, ada tamu nggak tahu nyanyi ya. Iya Pak De. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kok belajar gitar bunyinya ngaco, tangannya sakit. Kayaknya gini Pak, bukan masalah sakit, karena apa namanya? Nggak niat itu aja. Kok bisa ya? Kok bisa ya nggak bisa? Kok bisa sekali megang gitar yang bagus? Nah, ini adalah saya sebenarnya gitu. Ini pegangan tadi ya Pak De. Iya, Untuk sementara ini saya yang megang-megangnya. Iya. Oke. Nih. Rakyat yang maha tahu, ini Ijah udah serahin gitar nih ya ke empunya, tapi Ijah mau nyanyi. Ayo Mas. Sip. Yang dulu ya. Dinginnya angin malam ini, ya betul. Namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan. Terasa terhempaskan kelembutanku ini dengan sikapmu. Entah aku ini insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Wih, keren. Jadi grogi aku nih. Saya grogi, Mas Mul grogi ya. Grogi. Sama-sama grogi. Oke, kita lanjutin ya obrolan kita hari ini. Mas Ijah ini mau nanya-nanya dan kita juga mau ngasih tahu nih pada rakyat yang mana tahu awal dari berdirinya Mulen dan apa namanya itu mulai kapan itu Mas? Ya. Ini sebelumnya saya banyak terima kasih. Jadi saya kedatangan tamu yang fenomenal saat ini ya. Aidi Ngamen, Ijah Bumes maksudnya. Jadi saya berterima kasih banyak. Ya mungkin aku tidak bisa membeberkan pengalaman saya dari mana saya, terus saya kok bisa senang dengan memproduksi gitar gitu kan maksudnya Mbak ya. Iya. Jadi gini Mbak, awal mulanya saya yang pasti pernah kerja di suatu perusahaan besar di Jakarta tahun 91 waktu itu, dan itu ada sekitar 6.000 karyawan. Wow. Gitu. Dan 6.000 karyawan, dan saat itu diambil 50 karyawan yang berbakar. Terus ada sekolahkan di luar negeri, setelah pulang ke Indonesia. Maaf Mas, itu salah satunya Mas Mul sendiri. Iya, dari salah satunya saya. Karyawan terpilih itu. Tapi ya, maaf ini bukan sombong dia, bukan sombong. Iya. Jadi gitu. Jadi setelah saya pulang dari di sekolah bikin gitar, saya kembali ke Indonesia. Itu di luar negeri? Iya, di luar negeri. Tepatnya di Korea. Oh, di Korea. Nah, terus saya udah punya jabatan supervisor waktu itu. Wow. Supervisor guys. Kalau asal muasal saya yang pasti saya ini dari kota Ukir, kota Ibu Takredi, Raden Ajeng Kartini ya kan. Oh, iya. Gitu. Itu di mana itu Mas? Di Jepara. Oh, Jepara. ternyata dari Jepara. Itu Jawa Tengah ya? Iya. Rakyat yang mau tahu tadi sudah kita sedikit ya nanya-nanya nih dengan Mas Mul. Ternyata beliau ini berasal dari kota Jepara, Jawa Tengah ya. Kota asalnya Raden Ajeng Kartini, dan dia adalah salah satu karyawan yang terpilih dari 6.000 ya, dari 6.000 karyawan dipilih cuma 50 untuk sekolah di Korea. Hebat. Oke, selanjutnya nih Ijah mau nanya-nanya lagi nih Mas. Apa sih suka dukanya Mas Mul ya sebagai pada saat di luar negeri itu seperti apa itu suka dukanya? Mungkin kalau di luar negeri gini Mbak,
nggak ada suka dukanya. Ya pasti adanya suka karena di sana itu cuma pengenalan alat. Alat ini cara mengoperasikan kayak gini, mencet tombol hijau untuk mesin berbunyi dan tombol merah untuk mesin berhenti kan gitu. Cuman waktu di Indonesia suka dukanya banyak mbak. Suatu contoh di Indonesia ini mungkin bahkan orang Korea bilang kayak gitu. Indonesia sebenarnya hidup di atas rawa. Kenapa sih ngomong kehausan? Sampai kayak gitu. Itu tiap meeting pagi pasti kayak gitu. Maksud dia itu di Indonesia ini banyak peluang kerja, banyak yang dimanfaatkan di Indonesia. Cuman orang-orangnya itu mengeluh tentang kerjaan. Nah gitu. Suka dukanya yang pasti, kalau dukanya yang pasti saya ini kan membawa beberapa bagian. Tiap hari aku harus briefing. Kalau kita nggak dapat misalnya sehari ini misalnya harus 1000 gitar yang harus dikerjakan, tapi itu nggak nyampe, pasti saya dapat teguran dari atasan saya, dari manajer saya. Dan kebanyakan orang-orang itu dukanya itu gini mbak, jadi anak-anak tuh sering ke kamar mandi waktu itu ya, rokok, karena kan nggak boleh ya, time is money. Jadi benar-benar orang-orang luar negeri itu waktunya kerja, waktunya istirahat. Jadi kalau ke kamar mandi itu bisa sampai 10 menit, aku yakin rokoknya itu pasti rokok yang bagus. Kalau misalnya di kamar mandi itu 15 menit, aku yakin rokoknya itu rokok kretek. Itu sampai saya paham ke situ. Iya. Jadi selain di kerjaan, Mas Mul juga diharuskan mengerti ya mengenai anak-anak buah ya, anak-anak buah Mas Mul itu ya. Oke. Kalau misalkan ini Mas Mul itu di perusahaan itu membawa anak-anak itu membuat gitar maksudnya. Gini mbak, jadi membawa itu maksudnya kayak gitu. Jadi setiap satu karyawan pasti memegang satu mesin. Oh gitu. Ya, satu contoh ya. Seandainya dari mulai cutting itu kalau yang kesehariannya itu di bagian pemotongan bentuk stang, ya sehari-hari bentuk stang, atau bikin body. Itu beda-beda. Beda-beda semua. Gitu. Jadi masing-masing punya. Masing-masing. Ya mungkin kalau senangnya ya ada sih, maksudnya ya pasti ada. Satu waktu itu saya yang pasti dapat gaji lebih gede daripada karyawan yang lainnya kan gitu, karena saya punya jabatan, ada uang jabatan, ada uang kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Cuman manusia kan dulu itu kan saya masih kebawa dengan emosi darah muda, jadi pengennya keluar aja. Gitu. Boleh tahu ya Mas Mul, usia berapa Mas Mul itu di luar negeri? Di luar negeri berarti kalau saya masuk ke situ tuh, saya kan tamat SMA ini kan tahun 89. Oh iya. 89, 81 berarti ya sekitar umur saya sekitar 21-an itu. Hebat ya guys. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Tetap bersama Ija Gomez dan Muller. Kembali lagi bersama Ija Gomez dan Muller. Ayo kita nanya. Pak Adi sebenarnya apa sih gara-garanya nih Pak Adi bisa keluar dari sana, sementara di sana kan enak gitu, happy yang ada gitu kan? Apa jangan-jangan gara-gara diputusin sama cewek satu? Mungkin kalau cewek gini, kalau cewek kayaknya waktu itu saya punya jabatan, kayaknya ngantri sih untuk melamar sih sebenarnya, tapi bukan itu permasalahannya gitu kan. Permasalahannya yang pasti gini, saya dulu tuh paling senang mengeluarkan statement SP. Saya ngasih SP, sedangkan satu SP peringatan pertama, kedua, ketiga, seharusnya seorang karyawan itu harus mau menandatangani bahwasanya dia itu mengundurkan diri kan gitu. Tapi waktu itu tuh bukan kayak gitu ceritanya gitu. Tiap orang kesalahan kasih SP, kesalahan kasih SP. Jadi karyawan dia nggak tahu jiwa saya. Jadi di situ suatu ketika saya pernah pulang dari pabrik dikeroyok waktu itu. Dikeroyok rame-rame. Pasti dia nggak.
Ya iyalah namanya dikeroyok. Namanya dikeroyok gitu. Ya pasti kalah saya. Meskipun saya ini emang ya guru bela diri sebenarnya kan gitu. Oh iya, sama kayak saya suka bela diri. Kalau nggak salah saya bela diri. Ya maksud saya itu. Jadi gini. Jadi setelah aku dikeroyok saya waktu itu ya pasti masuk rumah sakit. Ya. Jadi saya udah sembuh, balik ke balik ke pabrik itu, kerja di pabrik itu. Terus anak-anak yang royok itu tak panggil semua gitu. Karena saya udah punya ancang-ancang untuk mengundurkan diri gitu. Ternyata dengan gaji yang cukup lumayan itu resikonya juga cukup lumayan gitu Mbak gitu. Jadi anak-anak tak panggil, ini yang dulu kamu punya SP, tak keluarin dari laci kerjaku, ini kamu bawa semua SP kamu, ya. Kamu bawa, bahwasanya kamu di PT ini, di perusahaan ini kamu masih bersih, belum pernah ada satupun SP, karena SP nggak pernah masuk ke manajer saya, itu ceritanya itu. Terus saya keluar dari mengundurkan diri dari pabrik itu, keluar. Ternyata anak-anak itu pada minta maaf Pak, saya minta maaf dulu, saya hilaf, saya Seuzon ya Pak? Ya seuzon dulu gitu loh. Kok dikit-dikit ini ada supervisor yang pengil gitu, jadi dikit-dikit SP, dikit-dikit SP gitu. Ternyata SP itu nggak pernah masuk ke atas gitu. Ceritanya itu. Mas Mulya nenggor itu ya SP. Ini Ijeng mau nanya lagi nih, setelah Pak Ade itu Mas Mul ini mengundurkan diri dari perusahaan itu dapat pesangon nggak tuh Mas kalau kita mengundurkan diri gitu ya, kayak gitu ngapain sih gitu, udah jadi pengangguran itu terus ngapain gitu, jadi pengamen jalanan. Iya, gitu. Terus gimana itu cerita cewek-cewek yang tadi banyak itu? Nah ini Mbak, namanya penyesalan tuh nggak mungkin di depan. Iya. Yang tadinya mungkin bisa dikerubutin karena masih gagah waktu itu ya kan. Gini Mbak, aku tak cerita flashback ke belakang, flashback dulu, istilahnya riwayat saya dulu supaya ntar nyambung gitu loh. Suatu contoh gini, saya dulu ini dari suatu kampung, saya ke Jakarta jual sawah waktu itu, jual sawah untuk apa kalau sawah? Benar, jual sawah. Tapi sawah sendiri ya? Ya iya dong, maksud saya. Yang pasti sawah sendiri gitu. Jadi begitu saat ke Jakarta, ngelamar kerjaan udah diterima di suatu perusahaan yang besar, mungkin ada punya jabatan, pokoknya yang enak lah, yang pasti mau ngontrak nggak susah. Ternyata saat begitu keluar lebih pahit. Iya pasti. Lebih pahit. Pahitnya apa? Ya itu tadi. Problema di pabrik saya kira juga berat. Ternyata di luar setelah saya lihat kerja itu lebih berat daripada di pabrik gitu. Saya harus 3 bulan harus harus bayar kontrakan. Jadi ya saya menyedihkan ya? Menyedihkan jadi pengangguran Pak. Bahkan saya pernah kontrak di ini bawah ini ruang tamu, di atas ini jadi di atap itu Pak. Sakit-sakitnya saya waktu di Jakarta karena saya mau pulang kampung jelas malu ya kan, udah sekolahin tinggi. Itu pesangon dapat nggak itu? Ya ada sih, tapi ya nggak sesuai dengan dengan ilmu yang yang selama Mas Mul ini ya di perusahaan itu miris juga ya. Bukan miris-miris lagi Mbak, menyedihkan, sangat menyedihkan gitu. Sangat menyedihkan. Udah gitu setelah keluar dari sana gitu usaha Mas Mul gitu pas keluar dari perusahaan itu yang pasti jadi ini Mbak, jadi susah yang jelas, jadi susah ya, jadi tukang tebar pesona. Pesona masuk kayak gini, bikin lamaran sebanyak-banyaknya, ditaruh di pabrik-pabrik nunggu panggilan. Nah gitu Mbak. Ternyata nggak ada yang manggil. Biasa, kayaknya lama Mbak. Jadi lama jadi penganggur ya Pak. Itu terus cewek-cewek itu gimana itu mundur kali ya? Udah jadi pengangguran. Kalau yang itu udah nggak bicara. Sudah mikirin diri sendiri aja udah angel ya, udah susah ya Mas. Aduh. Kira-kira berapa tahun itu Mas waktu jadi pengangguran yang kelamaan itu berapa tahun? Sebenarnya juga nggak lama juga, karena saya ini kan orang dari Jepara. Saya punya skill melukis, saya punya skill nukang, saya punya skill ngecat, saya punya skill ukir kayu.
apa kerajaan pahat. Jadi saya waktu itu lari di Jakarta itu ada apa namanya Medler yang benar membutuhkan apa namanya karyawan untuk apa yang punya skill mukir kayu. Dari situlah bisa apa namanya banting profesi dong ya. banting profesi yang pasti. Tapi sebenarnya itu juga keahlian saya. Iya. Keahlian saya. Ada suka dukanya juga nggak di sana gitu? Kalau suka duka, Salah ukir gitu atau salah gambar? yang pasti gini Mbak, suka dukanya orang ukir itu kayak ya pas kalau lagi ada, karena kita bukan perusahaan besar, Iya. kita punya apa namanya industri, jadi kadang ada, Tergantung enggak, pesanan ya. tergantung pesanan gitu. Iya. Mas Mul itu sebenarnya ilmu-ilmu Mas Mul itu otodidak atau memang Mas Mul itu pernah sekolah gitu di misalnya jadi pengrajin gitar, mebler gitu, seni ukir itu otodidak atau? Gini kalau gitar yang jelas pernah sekolah, ya. Makanya sampai saya tahu detail dengan nama-nama ornamen gitar semua itu saya tahu. Iya. Tapi kalau ngukir itu memang udah turun temurun, maka saya orang Jepara. Oh, otodidak ya, memang dari melukis, dari ngukir, pahat, nukangkal dan sebagainya yang berhubungan dengan kayu bisa bisa. Insya Allah ya bisa ya. Jadi hati-hati guys, kalau ada kayu di rumah, kalau Mas Mul datang jangan kelihatan dia nanti diukir. Soalnya rayap ini. Rayap ya. Rayap. Rayap ya. Oke, kita tanya-tanya lagi nanti setelah yang mau lewatin. Apa yang terinspirasi atau terlintas itu kapan? Mas Mul dari Jakarta sampai ada di Lampung dengan yang biasanya orang Jawa itu gini ya, mau ke Lampung itu ngebayangin banyak begal, takut ya. Aduh gajahnya gede-gede, kalau gajah kecil namanya bukan gajah ya kan. Udah gitu ya daerah yang artinya itu masih rawan gitu. Sampai sini tuh apa ceritanya? Ceritain. Ini ceritanya Mbak. Dulu setelah pulang dari setelah saya ini punya duit, udah sukses lah di Jakarta saya, karena saya dulu sudah ngambil alih setelah apa namanya saya mikir kayu, saya ngambil juga. Terus saya pulang ke kampung waktu itu saya menjadi mebler ekspor. Oh, iya. Ekspor ke Kuwait sama ke Inggris. Itu ke Jepara ya, pulang ke Jepara. Waktu udah pulang ke Jepara ini. Ya. Waktu itu terus ada namanya Krismon. Ya. Wah, itu semua porak-poranda ekonomi. Jadi waktu itu saya mengalami kebangkrutan. Bahkan waktu itu kalau untuk satu kontainer aja saya sudah bisa mengantongi uang sekitar 25 juta waktu itu, sebelum moneter itu. Saya boleh dikatakan di kampung jadi orang yang sukses lah. Bisa sebagai sosok biografi anak-anak muda yang di kampung saya. Ini lagi ya, Mas Mul. Keangkat lagi Ya, setelah terpuruk kemarin. Keangkat lagi, muncullah apa namanya itu tadi. Krismon ambil lagi saya. Ya. Ambil lagi, secara otomatis saya nggak mungkin minta bantuan sama teman-teman yang selevel saya atau di bawah saya. Dia nggak yakin seorang pamol, mebler, eksporter ya, eksporter bisa nggak mungkin. Jadi mau nggak mau saya harus ambil langkah 1000. Langkah 1000 ya larilah ke Lampung ini. Iya, itu kayaknya lebih dari 1000 langkah. Iya. Kalau dari sana Jawa ke Lampung. Iya, kemarin sih nggak hitung sih ada 1000 berapa gitu kalau Kerajinan apa itu? Iya. Ya kurang lebih 1000 ya. Iya. Terus itu Mas Mul itu sebelum ada di Lampung Tengah ini apa nyantel dulu gitu di Lampung Selatan dulu gitu, apa di kota Bandar Lampungnya gitu. Apa gimana tuh Mas? Gini, waktu itu saya punya karyawan di Jawa, itu orang sini Pak. Jadi orang sini, orang Trimurjo ini. Orang Trimurjo. Bahkan itu saya jatuh, Mas Mul ke Lampung aja. Mas Mul kan apa namanya ahli berbikin ada keahlian ya kan mengantongi. Terus saya ikut, terus saya lihat pasar di sini waktu itu kok kayaknya belum ada bahkan pengrajin kita di Lampung. Baru saya sendiri. Ternyata saya begitu bikin dengan alat seadanya, itu laku Mbak. Iya. Laku, terus beli alat mesin tambah laku. Ternyata apa namanya peminat kita di Lampung itu cukup lumayan banyak. Ini maaf nih Mas,
pada saat Mas Mul ke Lampung Tengah ini itu mebeler atau ke gitar dulu yang Mas Mul Sebenarnya tekuni? kita dulu. Gitar ya? Kita dulu. Kita. Ke gitar dulu ya. Nah, kita dulu terus karena saya merasa udah mampu, saya cobalah ngambil namanya tender Maple, ternyata di Maple juga ambil juga di Lampung nih Mbak. Oh iya, Ambil belum juga. belum hoki ya. Nah, belum oke, terus saya kembali ke gitar. Ternyata di gitar ada lah. Menjanjikan ya. Nah, cukup Agak sedikit cerah gitu. Agak sedikit cerah. Udah gitu, kira-kira sudah berapa tahun nih Mas Mul ada di Trimurjo ini? Sebenarnya saya di Trimurjo udah lama Mbak, sekitar 14 tahunan. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Cuman yang pasti emang di sini itu kan saya kerja ini nggak ada apa namanya, Nggak terikat. bukan nggak terikat nggak, jadi nggak kayak di Jawa. Kalau di Jawa itu saling support. Oh gitu. Ya gitu. Jadi Seandainya- sendiri ya? Nah, jadi kalau di Jawa itu saya apa namanya nyari karya itu sangat gampang karena ada di situ memang ada orang-orang yang profesional di bidang ini gitu. Kalau di sini susah, susah. Di samping itu juga di sini ini jadi orang begitu gerak harus ada gaji. Iya. Dia tidak tahu bahwa dia kerja di sini, merintis. kita harus mengajari. Setelah mengajari apa namanya kita harus gaji, dia nggak paham tentang itu. Kalau di Jawa nggak Mbak, saya punya pengrajin kayak gini, ada datang Mas kok saya diajarin, kasih makan aja, penting saya bisa. Sambat. Itu. Nah, tapi kalau di sini nggak, lain, Iya. emang lain. Ada gerakan, ada uang gitu. Harus ada uang. Mungkin gitu. Itu sukanya ya Mas, dukanya ya pas Mas Mul baru nyampe sini. Terus sukanya atau bisa jadi mular besar ini apa itu Mas? Yang pasti gini, sukanya yang pasti dulu apa namanya saya bisa nikah gitu aja. Ternyata lakunya di sini Lakunya di saudara-saudara. sini gitu. Saya bisa nikah, saya punya anak gitu. Keluarga ya. Keluarga. Tuh. Itu yang itu sukanya ya, ya artinya berkah lah ya, udah hikmah perjalanan Mas Mul itu sendiri. Sekarang ini Mas Mul Muller ini sudah berjalan lama ya Mas ya, dari udah 14 tahun ya. Itu sudah kemana aja gitu Mas Mul, apa namanya itu nawar-nawarin apa gitu. Ya, sekarang kan musim zamannya zaman milenial ya, Milenial. zaman sosmed. Jadi kita ini nggak harus door to door untuk menawarkan produk saya, tapi cukup dengan memajang di sosmed Online ya. online. Ya, Itu mungkin kalau di Sumatera ini dari Aceh, ya, Kepulauan Riau. Kalau daerah nyebrang lagi itu di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Bali. Itu gitar ya. Kita Kita gitar itu ya. Muller ini berapa karyawannya? Maaf, kira-kira sehari itu bisa menghasilkan berapa unit gitu? sementara ini Mbak, dengan orang 6 yang kerja itu menghasilkan gitar yang udah ready itu ada 6. Jadi satu orang sehari satu nih. Ini kecuali gitar yang benar-benar apa namanya yang benar-benar kelas-kelas menengah ke atas itu memang agak lama prosesnya. Oh, jadi tergantung ya Mas ya. Gitar ya ada yang menengah ke atas, ada yang biasa-biasa aja gitu. Gitar juga ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke bawah itu gitarnya nggak pakai kayu atau pakai grip? Itu sebenarnya gini Mbak, apa ya kalau kita ngomong masalah Ngeri, talinya pakai tali jemuran. ini Mbak, kalau gitar yang murah itu ya pasti saya nggak bisa menceritakan dengan detail, entar produknya Iya. nggak laku dong kalau saya. Tapi nanti tetap kok, nanti diceritain kok, tenang aja. Iya, Sekarang iya. ini dia masih nutup-nutup, nanti dia buka-bukaan kok. Iya. Ya, jadi mungkin kualitas dari kayu ya Mas yang membuat yang bisa dibilangin masuk kategori menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Dari sama niat mungkin ya, kali kalau yang menengah ke bawah itu niatnya dia lagi bete gitu ya. Tapi kalau yang menengah ke atas dia lagi happy. Jadi nunggu dia happy aja biar gitarnya bagus. Rakyat yang mau tahu, sekarang ini kita sudah ada di inti atau segmen cerita yang utama. Di sini Ija mau nanya-nanya nih ya ke Mas Mul, apa sih yang membedakan gitar murah atau gitar yang lebih mahal
udah gitu juga itu bahan-bahannya gitu kan, atau string-stringnya yang udah ijazahnya nggak ngerti ya, nggak sampai di sini. Makanya ini kita mau tanya-tanya ke ahlinya dan empunyanya dari Muller ini. Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi gini Mbak Ica, kenapa sih kok ada gitar yang harga murah? Ya, gitu. Jadi saya memaparkan tentang gitar yang dari kelas menengah ke bawah atau pemula sampai gitar menengah dan yang menengah ke atasan gitu. Sebenarnya gini Mbak, jadi dari pemilihan kayu yang pasti, ya, pemilihan kayu ini gitar murah. Kenapa? Gitar kok bisa murah? Karena mungkin dari spare partnya aja udah beda yang pasti. Ya, spare part mulai dari dryer, dari senar, fret, dan lain sebagainya. Jadi gini, gitar yang murah itu aku selalu menggunakan tuning yang bukan tuning stainless kayak gini. Jadi tuningnya bukan stainless, tapi dia itu masih plastik. Keduanya untuk apa namanya spare part gitarnya yang dari nut itu masih pakai plastik. Senarnya juga pakai senar yang murah atau bahan bakunya yang masih murah. Makanya saya bisa menjual dengan harga 150. Tapi bukan murah, karena yang suaranya sudah terlalu pemula. Jadi di Indonesia ini kan nggak semuanya orang itu kaya, nggak semuanya orang itu punya uang yang misalnya bisa buat beli gitar yang mahal. Jadi untuk pemula saya sediakan gitar-gitar yang harganya cukup mengocek kantong dengan nilai cuma 180. Itu untuk yang kelas menengah bawah untuk pemula. Untuk yang kelas gitar-gitar mahal, yang pasti dari mulai pengeringan kayu saja saya perhatikan. Ya. Jadi kadar air yang saya bikin untuk gitar yang kelas menengah ke atas itu yang pastinya kekeringan kayu itu minimal itu 12 kadar air. Jadi kadar air. Dan aku selalu menggunakan kayu mahogani di neck ini. Ya, di neck ini selalu nggak ada sambungan. Nggak ada sambungan. Terus menggunakan fretboard ini atau fingerboard ini pakai kayu rosewood, atau kalau di Indonesia itu kayu sonokeling. Aku menggunakan fretnya ini pakai baja stainless, menggunakan besi truss yang udah double action, side yang udah double run, ya, double side, top, semua pakai bahan-bahan yang solid atau kayu solid. Jadi di suara juga dia lebih padat, ya, atau untuk pas kalau musisi pakai udah nggak malu gitu. Apa bisa Mas Bro, misalnya ada pertanyaan, apa bisa dapat untung kita dengan harga segitu? Yang pasti saya jual dan rugi. Yang pasti meskipun sedikit, gimana caranya saya bisa berkarya gitu. Karena apa saya harus berkarya? Karena ini menurut saya, karena saya juga orang sekolah, jadi menurut saya seseorang yang punya ramatan tinggi belum tentu orang itu berkarya, gitu. Dan saya pengen gimana cara Indonesia ini nggak seperti kudan orang-orang tua dulu, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Kalau bisa mandiri, nah, situ saya pertahankan, makanya di situ. Jadi untuk kalau ini kembali ke gitar yang pas-pas mahal. Pas mahal itu dari mulai les binding ini. Les binding harus benar-benar rapi, ya, les binding. Ini bukan cat hitam, tapi benar-benar les yang bahan bakunya dari akrilik. Ya, akrilik ini namanya brit. Brit itu juga menggunakan sonokeling. Nah, untuk nut, terus pin brit itu semua udah menggunakan, kalau yang mahal itu menggunakan yang namanya kolam tulang atau buffalo bone. Dari mulai bracingnya aja benar-benar detail saya. Bracing detail, nggak ada yang nggak detail. Ya. Dari mulai oleh sound hole-nya
itu udah pakai tanam, bukan yang pakai apa namanya, pakai cutting sticker. Nah, terus ini ada namanya piguat, karena takut sayang gitar mahal begitu buat kita bermain. Ini ntar ini gitar ini kena lecet. Jangan sampai lecet kegores kuku, kan harus diadakan namanya piguat. Dan ini fungsi udah handpin, udah pakai baja stainless juga. Baja stainless tuning udah pakai grover, senar udah bassnya udah bagus, semua serba bagus. Dan aku yakin saya berani berlomba masalah kualitas dengan gitar-gitar yang udah punya merek paten. Ini suara gitar yang mungkin kalau menurut saya dan orang-orang seller-seller saya yang katanya itu bagus dari berapa lama jemur? Ini yang pasti open itu gimana caranya kita bisa mengopen sampai bisa mengkristal. Nah, ini gitar itu sangat fisik dengan resin, ya resin. Dan ini asli ya, serat kayu itu bukan bukan bikinan saya bikin serat dengan cat enggak, ini benar-benar kayu serat kayu. Makanya saya begitu bikin gitar yang mahal, saya nggak bisa sama bentuk seratnya tidak bisa sama. Karena apa? Ya ini serat yang dari ilahi, bukan saya yang bikin. Ya. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dengan waktu bisa kita sambung tentang gitar ular ini. Jadi teman-teman pencinta gitar akustik atau elektrik dimanapun berada, ingat itu hanya sekelumit ya, sekelumit apa rahasia saya yang saya bebaskan. Ingat, yang senang dengan gitar, hobi dengan musik, tonton terus Muller. Akan ada pemilihan kayu yang gimana sih kayu ini kok harus yang dipakai, bukan kayu yang gini. Pokoknya detail lah. Jadi teman-teman yang mau lebih rinci untuk bisa membuat gitar atau servis gitar, tonton terus di channel kami YouTube Gitar Muller. Oke? Luar biasa sekali pemaparan dari Mas Mul hari ini ya. Rakyatnya Mas tahu, kita akan terus tonton Muller ini di episode yang akan datang, pemaparannya yang luar biasa. Jangan lupa pantau terus di channel YouTube-nya Muller. Oke, selamat pagi, terima kasih Mas Mul, kita sudah berbagi ilmu sama saya Ija Gomez, walaupun saya ya sebenarnya nggak mudeng ya, nggak ngerti-ngerti amat, tapi terima kasih sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan untuk episode selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.